Qala Ibnu Jarir berkata, haddatsana Amr, telah menceritakan kepada kami Amr bin Ali, telah menceritakan kepada kami Qurrah ibnu Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Harb bin Suraij, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnu Syuhaib dari Anas bin Malik tentang firman Allah, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Bahkan Al-Quran yang mulia itu yang Allah tempatkan di Lauh Al-Mahfuz, yaitu qala innal Lauh Al-Mahfuz, sesungguhnya Al-Lauh Al-Mahfuz alladzi dzakarallah, sebagaimana yang disebutkan Allah, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz fi jabhati Israil. Lauh Al-Mahfuz itu ada di keningnya malaikat Israfil. Al-Mahfuz, Lauh Al-Mahfuz. Sementara pendapat Ibnu Abi Hatim, dia berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku, telah menceritakan kepada kami Abu Soleh, telah menceritakan kepada kami Muawiyah bin Soleh, sesungguhnya Abul A'yash, dia adalah Abdurrahman ibnu Salman, dia berkata, ma min syai'in qadallahu al-Qur'anu fama qablahu wa ma ba'dahu illa wa huwa fil lauhil mahfuz. Tidak ada sesuatu pun yang Allah tetapkan, ya, pada Al-Quran ataupun kitab-kitab sebelumnya atau kitab-kitab setelahnya, ya, illa wa huwa fil lauhil mahfuz, kecuali semuanya tersimpan di dalam Lauh Al-Mahfuz. Jadi semuanya itu tersimpan di dalam Lauh Al-Mahfuz, kitab-kitab samawi. Wal Lauhul Mahfuz baina ainai Israfil, dan Lauh Al-Mahfuz itu tempatnya di antara kedua mata malaikat Israfil. Kedua mata malaikat Israfil itu tempatnya Lauh Al-Mahfuz, la yu'danu lahu bin nadhari fihi, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk melihatnya. Jadi itu mana Al-Lauh Al-Mahfuz. Sedangkan Hasan Al-Basri berkata, inna hadzal Qur'an majid indallahi fi lauhil mahfuz, sesungguhnya Quran yang mulia ini di sisi Allah ada ditempatkan di Lauh Al-Mahfuz, yunazzilu minhu ma yasha'u ala man yasha' min khalqi, yang Allah turunkan Al-Quran itu kepada orang yang dikehendakinya di antara makhluk-makhluknya. Jadi Allah itu turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad yang dikehendaki Allah. Gak usah kita tanyakan kenapa bukan saya yang jadi Nabi, kenapa bukan si Anu, kenapa bukan si A, si B. Allah yang memilih hambanya untuk mendapatkan mukjizat Al-Quran itu, ya biarkan Allah. Allah memilih Nabi Muhammad. Allah fa'alul lima yurid. Allah maha berbuat atas apa yang dia kehendaki. Wa qad rawal Baghawi min tariq Ishaq ibn Bishr akhbarani Muqatil ibn Hud wa ibn Jurayj an Mujahid an Ibn Abbas qala innahu fi sadril lauh la ilaha illallah wahdahu dinuhul Islam wa Muhammadun abdu wa rasuluh. Di tengah-tengah lauh, di tengah-tengah lembaran itu, di tengah lauh itu ada tulisan la ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah semata. Dinul Islam, agamanya Islam, Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Faman amana billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa saddaqa biwa'dihi, serta membenarkan janji-janjinya, wa taba'a rusulahu, kemudian mengikuti utusannya, adkhalahul jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi itu tertulis di dalam Lauh Al-Mahfuz. Jadi orang yang beriman kepada Allah, membenarkan janjinya, mengikuti ajaran Rasulnya, Allah janjikan akan masuk ke dalam surga. Kemudian dia berkata lagi bahwa al-lauh lauhun min durratin bayda. Yang disebut al-lauh adalah lembaran yang terdiri dari, yang terbuat dari mutiara yang warnanya putih. Itu lauh. Jadi lauh. Tuluhu ma baina samai wal ard. Yang panjangnya antara langit dan bumi. Wa arduhu ma bainal masyriqi wal maghrib, dan lebarnya antara timur dan barat. Itu lauh, luas ya. Antara langit dan bumi, lebarnya selebar timur dan barat. Wa hafatahu duru wal yakut, dan tepi-tepinya lauh itu
terdiri dari mutiara-mutiara dan yakut. Wadafatuhu yakutatun khamra'u, dan sampulnya terbuat dari yakut merah. Wa qalamuhu nurun, kolamnya, penanya itu terbuat dari cahaya. Wa kalamuhu ma'qudun bil arsy, dan kalamnya itu ditulis di arsy. Wa aslu fi hijril malak, dan pokoknya ada di pangkuan malaikat. Muqatil berkata, lauh al-mahfud ada di sebelah kanan arsy. Sedangkan Qurtubi berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Uthman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Minjab ibnul Harith, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Abdullah, dari Laith, dari Abdul Malik ibnu Sa'id bin Zubair, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas. Hadis yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah khalaqa lawhan mahfudan, sesungguhnya Allah telah menciptakan lauhul mahfud min durratin baydo, yaitu dari mutiara yang warnanya putih. Safahatuha min yakutatin hamra, lembaran-lembarannya terbuat dari yakut merah. Qalamuhu nurun, penanya terdiri dari cahaya. Wa kitabu nurun, dan tulisannya terbuat dari cahaya. Lillahi fi kulli yaumin situna wa thalathumiyatu lahdatin. Setiap hari Allah mengutus kepada lauh al-mahfud itu untuk mencatat sebanyak 360 yang berisi tentang yakhluqu wa yarzuqu wa yumitu wa yuhyi wa yu'izu wa yudhillu wa yaf'alu ma yasha, tentang penciptaan, tentang rezeki, tentang kematian, tentang kehidupan, tentang kemuliaan dan penghinaan. Semuanya tertulis di dalam lauhul mahfud. Siapa hari ini yang dimuliakan, siapa hari ini yang dihinakan, siapa hari ini yang mati, siapa hari ini yang hidup, lahir, siapa hari ini yang mendapatkan rezeki banyak, rezeki sedikit. Semuanya tertulis dalam lauh al-mahfud. Setiap hari Allah perintahkan lauh al-mahfud mencatat 360 tentang penciptaan, tentang rezeki, tentang kematian, tentang hidup, tentang kemuliaan, tentang penghinaan. Wa yaf'alu ma yasha, dan Allah berbuat apapun yang Dia kehendaki.